Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Sumut Terkini Evarina TV bersama saya Irwan Saragi. Pemirsa, selama 2 minggu ke depan, terhitung mulai 9 Maret hingga 22 Maret 2021, Sumatera Utara menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di 6 daerah. Lalu apakah tujuan dari PPKM Mikro Sumut ini? Saat ini kita telah terhubung bersama rekan kami Daniel Pekuali yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Halo, selamat siang Daniel. Selamat siang, Irwan. Baik, Daniel, terkait penerapan PPKM di Sumatera Utara, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat mikro ini dimulai dari tanggal 9 hingga 22 Maret 2021. Lalu apa yang menjadi tujuan PPKM mikro ini dilakukan, Daniel? Ya, betul sekali, Irwan. Sesuai instruksi dari Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pada awal pekan ini, di mana Sumatera Utara akan melakukan pembatasan kegiatan di masyarakat atau PPKM Mikro di 6 daerah di Sumatera Utara, yakni di Kota Medan, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Langkat. Tujuan utama dari pelaksanaan PPKM Mikro ini adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di 6 daerah ini yang dinilai masih cukup tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak kemunculan pertama kasus COVID-19 di Sumatera Utara, awalnya kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang mendominasi penyebaran COVID-19 atau angka-angka kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara. Dan sementara beberapa bulan setelahnya, seiring berjalannya waktu, 3 daerah lainnya khususnya Simalungun, Pematang Siantar, dan Kabupaten Langkat terjadi lonjakan yang cukup signifikan, sehingga Kemendagri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, menginstruksikan usai PPKM Mikro dilaksanakan di Bali dan Jawa, diperluas di beberapa daerah lain di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, karena melihat perkembangan atau penambahan jumlah kasus positif di Sumatera Utara masih cukup masif seperti itu. Irwan. Oke, baik. Terkait dengan instruksi gubernur, lalu apa saja instruksi gubernur yang terkandung di dalam rencana PPKM Mikro ini? Ya, sebagaimana diketahui, Irwan, bahwa Gubernur telah berkoordinasi atau menginstruksikan seluruh kepala daerah di 6 daerah tersebut untuk menerapkan PPKM Mikro secara ketat. Ada beberapa poin penting yang disampaikan atau diinstruksikan oleh Gubernur bagaimana agar proses pengawasan, tracing maupun treatment yang ada di masing-masing daerah itu diperketat sampai ke level terendah. Dalam hal ini bahwa ketika PPKM biasa, kegiatan masyarakat lebih ketat, namun PPKM Mikro dia lebih ke level tekan lebih tingkat pemerintah lebih rendah, yakni kalau di Medan tingkat lingkungan, kalau di daerah lain tingkat RT, di mana pemerintah daerah juga diinstruksikan untuk membangun atau membentuk pos jaga atau posko di tingkat kelurahan atau tingkat desa di masing-masing daerah, sehingga proses pengawasan, proses tracing maupun proses treatment ataupun sosialisasi protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik dan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya dalam PPKM Mikro ini ada sejumlah pembatasan-pembatasan, meskipun dilonggarkan seperti kegiatan di sekolah masih tetap dilakukan secara daring. Kegiatan di kantor, perkantoran sebelumnya ketika PPKM dibatasi yang boleh bekerja dari kantor sebanyak 25% dari total karyawan, sementara sekarang bisa 50%, namun dengan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi. Begitu juga, tapi yang paling utama dalam penerapan PPKM Mikro ini adalah proses tracing dan proses penanganan COVID-19 di tingkat RT. Ini berdasarkan konzonasi, sehingga pemerintah daerah sudah wajib melihat bahwa lingkungan mana atau rukun tetangga di mana yang punya kasus konfirmasi positif lebih banyak. Sebagai contoh, misalkan di zona oranye atau zona merah, ada dalam satu RT ditemukan 10 atau 6 sampai 10 orang terkonfirmasi positif, maka
kegiatan-kegiatan masyarakat di RT tersebut wajib ditiadakan yang berpotensi untuk menciptakan kerumunan. Orang-orang tidak dibolehkan untuk berkumpul lebih dari 3 orang. Sementara tempat-tempat ibadah, tempat sekolah, dan tempat umum lainnya harus ditutup, kecuali tempat-tempat umum yang memang esensial seperti tempat kesehatan, untuk menjual bahan makanan untuk masyarakat dan sebagainya. Sementara untuk tempat-tempat seperti restoran dan tempat-tempat usaha lainnya, ketika pada PPKM itu dibatasi sampai pukul 8 malam, posisi pada PPKM Mikro sedikit dilonggarkan, tetapi dengan protokol yang kesehatan sampai pukul 9 malam, seperti itu. Dan masyarakat atau aparat pemerintah sampai level terendah, yakni kepala lingkungan ataupun ketua RT, wajib untuk setiap hari berpatroli untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Seperti itu, Irwan. Oke, baik. Daniel, terkait dengan peraturan atau pembatasan ini, apakah ada sanksi bagi masyarakat atau pengusaha yang melanggar aturan-aturan pemerintah ini? Sebenarnya sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, pada awal Februari kemarin, di mana PPKM Mikro resmi ditetapkan di Indonesia, sanksi-sanksi akan diberikan hampir sama dengan sanksi-sanksi penegakan justisi atau penegakan protokol kesehatan yang selama ini dilakukan di masing-masing daerah. Ada berupa sanksi ringan seperti dihukum untuk misalkan masyarakat tidak mengenakan masker, dihukum push up atau sejenisnya, hukuman-hukuman yang humanis yang menyadarkan masyarakat. Sementara pelaku-pelaku usaha yang kedapatan melanggar instruksi akan diberi peringatan, tapi ketika misalkan masih mengulangi kesalahan yang sama, ada kemungkinan besar mereka akan direkomendasikan untuk dicabut izinnya atau ditutup sementara tempat usaha tersebut. Oke, baik Daniel, terakhir, dengan adanya instruksi PPKM Mikro ini dari pemerintah, apakah ada kemungkinan dampak yang timbul terhadap perekonomian di Sumatera Utara? Baik Irwan, sebenarnya semangat untuk melaksanakan atau menerapkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro ini adalah bertujuan untuk selain untuk menekan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara atau di daerah lain di Indonesia, semangat yang kedua adalah agar kegiatan ekonomi masyarakat lebih produktif dan tidak terganggu, sehingga kegiatan di tempat-tempat usaha dilonggarkan, kegiatan di perkantoran dilonggarkan, meski dengan harus mewajibkan mereka menetapkan protokol kesehatan. Tujuan utamanya adalah ekonomi sektor produktif bisa bergerak lebih cepat, sehingga target-target di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pencegahan COVID-19 bisa berjalan dengan baik. Di satu sisi, kegiatan ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa di luar sana atau selama ini evaluasi dari PPKM yang hampir sebulan dilaksanakan di Sumatera Utara sebelum masuk pada pemberlakuan PPKM Mikro, masih banyak pelaku-pelaku usaha yang justru keberatan dengan penerapan pengetatan protokol kesehatan di tempat-tempat usaha. Namun hal itu wajib dilakukan guna menjaga agar penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, baik Daniel, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan dari lokasi. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikianlah sumut terkini terkait penerapan PPKM Mikro di Sumatera Utara. Saya Irwan Saragih pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.